Chapter 3. Why you see shapes in the clouds? Kenapa kamu melihat bentuk-bentuk di awan? Clustering illusion, ilusi pengelompokan. In 1957, Swedish opera singer, penyanyi opera Swedish, Fredrik Jorgensen, bought a tape player. Ya, membeli sebuah kayak bukan pemain tapi yang memainkan tape to record his vocal, untuk merekam vokal atau suaranya. When he listened back to the recording, ketika dia mendengarkan kembali ke rekamannya, he heard strange noises throughout. Dia mendengar suara-suara aneh di mana-mana. Whispers that sounded like supernatural messages. Bisikan-bisikan yang terdengar seperti pesan-pesan supernatural. A few years later, he recorded birdsong. Beberapa tahun kemudian, dia merekam suara siulan burung. This time, he heard the voice of his deceased mother. Ya, pada saat ini dia mendengar suara dari almarhum ibunya in the background whispering to him, di latar belakang, berbisik-bisik kepadanya. Fred, my little Fred, can you hear me? Fred, Fred kecilku, bisakah kau mendengarku? It's mommy, ini ibumu. That did it, itu berhasil. Jorgensen turned his life around. Jorgensen mengubah hidupnya and devoted himself to communicating with the deceased via tape recordings. Dan devoted itu mendedikasikan mendedikasikan dirinya untuk berkomunikasi dengan almarhumah melalui rekaman tape-nya. Oke, in 1994, di tahun 1994, Diane Dicer from Florida, Diane Dicer dari Florida, also had an otherworldly encounter. Juga memiliki pertemuan dunia lain. Otherworldly encounter, pertemuan dunia lain. After biting into a slice of toast, setelah mencokot atau menggigit sepotong toast, roti bakar, and placing it back down on the plate, dan meletakkannya kembali ke atas piring, she noticed the face of the Virgin Mary in it. Dia menyadari muka atau wajah dari perawan Maria di atasnya, di permukaan toastnya. Immediately she stopped eating. Segera setelah itu dia berhenti makan and stored the divine message minus a bite in a plastic container, dan menyimpan pesan ilahi ini ke dalam kontainer plastik. In November 2004, di bulan November 2004, she auctioned the still fairly well preserved snack on eBay. Dia melelang roti ini atau toast ini, the still fairly well preserved snack, di eBay. Her daily bread earned her $28,000. Roti sehari-harinya membuat dia memperoleh uang sebesar $28,000. In 1978, di tahun 1978, a woman from New Mexico, seorang perempuan dari New Mexico, had a similar experience, mengalami pengalaman serupa. Her tortillas blackened spots, titik-titik yang yang menghitam di tortillanya resembled Jesus' face, menyerupai wajah Yesus. The press latched on to the story. Siarannya menempel pada story atau kisah, and thousands of people flocked to New Mexico. Ribuan orang berbondong-bondong
ke New Mexico to see the Savior in burrito form, untuk melihat sang penyelamatnya dalam bentuk burrito. 2 years earlier, 2 tahun lebih awal. In 1976, di tahun 1976, the orbiter of the Viking spacecraft, pengorbit dari spacecraft Viking, photographed a rock formation that memfoto sebuah pembentukan rock atau batu yang from high above, dari ketinggian, look like a human face, terlihat seperti wajah manusia. The face on Mars, wajah di Mars, made headlines around the world, membuat headlines di seluruh dunia. And you, dan kamu, have you ever seen faces in the clouds? Pernahkah kamu melihat wajah di awan, or the outlines of animals in rock, atau garis-garis animal, garis-garis binatang di batu? Of course, tentu saja, this is perfectly normal. Ini sangat normal. The human brain seeks patterns and rule. Otak manusia mencari pola dan aturan. In fact, faktanya, it takes it one step further. Itu mengambilnya satu langkah lebih jauh. If it finds no familiar patterns, jika itu tidak menemukan pola-pola familiar, it simply invents some. Itu akan secara sederhana menemukan lainnya. The more diffuse the signal, semakin membaur sinyal tersebut, such as the background noise on the tapes, seperti halnya suara-suara latar belakang di tape, the easier it is to find. Semakin mudah itu untuk menemukan hidden message in it, pesan tersembunyi di dalamnya. 25 years after uncovering the face on Mars, 25 tahun setelah menyingkap atau mengungkapkan wajah di Mars, the Mars Global Surveyor, pensurvei global Mars, sent back crisp, mengirimkan gambar kembali, clear image of the rock formation, yaitu gambar jelas dari pembentukan rock. The captivating human face had dissolved into plain old scree. Wajah manusia yang menawan telah dissolved, memudar menjadi plain old scree, kerikil biasa. These frothy examples, ya contoh-contoh berbusa ini, make the clustering illusion seem innocuous, membuat ilusi pengelompokan ini terlihat innocuous, tidak berbahaya. It is not, tidak. Consider the financial markets, pertimbangkan pasar finansial, which churn out floods of data every second, yang menghasilkan lonjakan atau luapan data setiap detik, grinning from ear to ear, tersenyum lebar. A friend told me that he had discovered a pattern in the sea of data. A friend, menceritakan bahwa dia telah menemukan pola dalam lautan data. If you multiply the percentage change of the Dow Jones by the percentage change of the oil price, jika kamu mengkalikan perubahan persentase dari Dow Jones dengan perubahan persentase dari harga minyak, you get the move of the gold price in 2 days. Kamu mendapatkan pergerakan dari harga emas dalam waktu 2 hari. In other words, dengan kata lain, if share prices and oil, jika harga saham dan minyak climb or fall in unison, naik atau turun secara serempak, in unison, gold will rise the day after tomorrow. Emas akan naik di hari setelah tomorrow, setelah besok. His theory worked well for a few weeks. Teori ini bekerja dengan baik selama beberapa minggu, until he began to speculate with ever larger sums, sampai dia mulai berspekulasi dengan ever larger sums, dengan jumlah yang semakin besar.
and eventually squandered his savings, dan pada akhirnya menyia-nyiakan tabungannya. He had sensed a pattern where none existed. Dia telah merasakan pola-pola di mana sebelumnya sebenarnya tidak ada. Oke, O X X X O X X X O X X O O O X O O X X O O. Is this sequence random or planned? Apakah sequence atau urutan dari yang sebelumnya gue sebutin ini random atau terencana? Psychology professor Thomas Gilovich interviewed hundreds of people, menginterview ratusan orang for an answer, untuk sebuah jawaban. Most didn't want to believe that sequence was arbitrary. Sebagian besar tidak ingin percaya bahwa urutan ini adalah acak. They figured some law must govern the order of the letters. Mereka menggambarkan beberapa hukum harus diatur, mesti mengatur urutan dari tulisan tersebut. Wrong, explained Gilovich. Salah, jelas Gilovich. And pointed to some disks, dan menunjuk pada beberapa dadu. It is quite possible to roll the same number 4 times in a row. Ini cukup mungkin untuk memutar bilangan-bilangan yang sama 4 kali dalam satu baris, which mystifies many people, yang membuat atau membingungkan banyak orang. Apparently, we have trouble accepting that such event can take place by chance. Tampaknya, kita memiliki masalah menerima bahwa event atau peristiwa semacam ini dapat terjadi oleh kesempatan, chance. During World War II, selama Perang Dunia Kedua, the Germans bombed London. Jerman membom atau meledakkan London. Among other ammunition, di tengah amunisi, they used V1 rocket. Mereka menggunakan V1 rocket, a kind of self-navigating drone, semacam drone navigasi mandiri. With each attack, dengan masing-masing serangan, the impact sites were carefully plotted on a map. Situs atau lokasi-lokasi terdampak diplot di map dengan hati-hati. Terrifying Londoners, warga London yang menakutkan. They thought they had discovered a pattern. Mereka pikir mereka telah menemukan sebuah pola, and developed theories about which parts, dan mengembangkan teori tentang bagian mana of the city were safest, dari kota tersebut yang aman. However, after the war, bagaimanapun setelah perang, statistical analysis confirmed that the distribution was totally random. Analisa statistik mengkonfirmasi bahwa distribusi sangat random atau acak. Today it is clear why. Hari ini jelas kenapa. The V1 navigation system navigasi V1 was extremely inaccurate. Sangat tidak akurat. In conclusion, kesimpulan, when it comes to pattern recognition, ketika itu datang pada pengenalan pola, we are oversensitive. Kita terlalu sensitif. Regain your skepticism. Dapatkan kembali skeptisismemu. If you think you have discovered a pattern, jika kamu pikir kamu telah menemukan sebuah pola, first consider it pure chance. Pertimbangkan itu sebagai kesempatan murni. If it seems too good to be true, jika itu terlihat terlalu bagus untuk benar, find a mathematician and have the data tested statistically. Temukan seorang matematikawan dan dapatkan data yang diuji secara statistik. And if the crispy parts of your pancake, dan jika bagian bagian crispy dari pancake-mu mulai terlihat lebih seperti wajahnya, ask yourself. Tanyakan pada dirimu, if he really want to reveal himself, jika dia ingin mengungkapkan dirinya, why doesn't he do it in Times Square or on CNN? Kenapa dia tidak melakukannya di Times Square or CNN?
Ini terkait dengan Jesus' face. Oke, kenapa dia tidak melakukannya di Times Square or on CNN gitu ceritanya. Oke.